Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran PLBJ ya. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah jenjang sekolah di Jakarta. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenjang sekolah di Jakarta. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenjang sekolah. Mengenal pendidikan di Jakarta. Ada 3 jalur pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal. Pendidikan formal. Jalur pendidikan formal mempunyai jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diadakan di luar sekolah, misalnya taman permainan anak atau TPA, lembaga kursus, lembaga pelatihan, dan sanggar. Pendidikan informal. Pendidikan informal diperoleh dari lingkungan atau keluarga secara mandiri, misalnya homeschooling. Jenjang sekolah formal di Jakarta. Sekolah formal di Jakarta terdiri dari sekolah berdasarkan jenjangnya. Jenjang sekolah yang ada di Jakarta sebagai berikut. Pendidikan anak usia dini. PAUD merupakan jenjang pendidikan paling awal. PAUD untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. PAUD untuk pendidikan formal adalah Taman Kanak-kanak atau TK. Contoh TK di Jakarta adalah TK Negeri Besuki. Raudatul Anfal atau RA. Contoh RA di Jakarta adalah RA Al-Asyirah. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan selama 9 tahun, yaitu sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Setara SD ada MI atau Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat. SD di Jakarta menggunakan nomor urut berdasarkan kelurahan tempat sekolah tersebut berada. Contohnya SDN Pondok Kelapa 01. Artinya sekolah tersebut sekolah dasar pertama di Kelurahan Pondok Kelapa. Setara SMP ada MTS atau Madrasah Sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Lama pendidikan di SMP adalah 3 tahun. Penamaan SMP berdasarkan urutan keberadaannya di Provinsi DKI Jakarta. Contohnya SMP Negeri 1 Jakarta Pusat, SMP 98 Jakarta Selatan, dan MTS Negeri 7 Jakarta Timur. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar, yaitu SMA. Pendidikan menengah ditempuh selama 3 tahun. Setara SMA ada MA atau Madrasah Aliyah, SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, MAK Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Penamaan SMA dan MA berdasarkan urutan keberadaannya di Provinsi DKI Jakarta. Contoh SMA N2 Jakarta Barat, SMA N5 Jakarta Pusat, MAN 18 Jakarta Timur, dan SMK 57 Jakarta Selatan. Di Jakarta sudah banyak sekolah luar biasa atau SLB untuk anak-anak berkebutuhan khusus. SLB meliputi sekolah untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan adanya SLB, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Pendidikan tinggi. Setelah lulus dari sekolah pendidikan menengah, kamu dapat melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi meliputi akademik, perguruan tinggi untuk diploma, sarjana, pascasarjana, perguruan tinggi akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Pendidikan tinggi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki keterampilan. Contoh pendidikan tinggi di Jakarta adalah Universitas Negeri Jakarta atau UNJ dan Politeknik Negeri Jakarta. Pendidikan non-formal di Jakarta. Selain pendidikan formal di sekolah, di Jakarta terdapat pula pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar sekolah formal, berfungsi mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan di sekolah formal.
Pendidikan nonformal bertujuan memenuhi kebutuhan tingkat dasar, melengkapi pendidikan tingkat dasar, dan pendidikan nilai-nilai kehidupan. Pendidikan nonformal dapat menjadi pilihan bagi anak-anak putus sekolah dan tidak bersekolah formal melalui proses penilaian penyetaraan oleh pemerintah. Misalnya, kejar paket A setara dengan SD, kejar paket B setara dengan SMP, kejar paket C setara dengan SMA. Selain itu, sekolah nonformal dapat menjadi pilihan bagi siswa yang ingin mengembangkan minat dan bakat. Misalnya, sanggar, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Di sana, para siswa bisa mengembangkan minat dan bakatnya yang ingin dikembangkan untuk lebih fokus dan lebih serius lagi. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.